Pemirsa, tersangka kasus korupsi PT Duta Palma, Surya Darmadi, akhirnya tiba di tanah air. Penyitaan aset milik bos PT Duta Palma Group telah dilakukan tim Kejaksaan Agung. Menahan dan menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi bantuan pangan non-tunai. KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara dan 2 pejabat pembuat komitmen Kemensos serta 2 pihak swasta sebagai tersangka. Gubernur Papua Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Mbak Gunung Es, Kas. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin yang ditangkap oleh KPK karena dugaan korupsi. Pemirsa, tersangka kasus korupsi PT Duta Palma, Surya Darmadi akhirnya tiba di tanah air. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu korupsi? Korupsi adalah suatu perilaku tidak jujur atau curang demi keuntungan pribadi, atau suatu tindakan penyalahgunaan kepercayaan yang dilakukan seseorang untuk kepentingannya pribadi. Dan orang yang melakukan tindakan korupsi itu disebut dengan koruptor. Di negara kita sendiri, korupsi telah mendarah daging dan menjadi budaya kita masyarakat yang sulit dihilangkan. Karena para koruptor di Indonesia telah tersebar di mana-mana. Tahu nggak sih kalau misalnya mencontek, titip absen, dan mengcopy-paste tugas teman merupakan salah satu contoh tindak korupsi ringan. Terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi, yaitu tindak pemberian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan gratifikasi. Nah, korupsi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai pemberantasan tindak korupsi. Baik pemberi dan penerima dari tindakan korupsi ini akan dikenakan hukuman pidana. Pada pasal 5 terdapat sanksi bagi pemberi. Yang pertama, pidana penjara 1-5 tahun, dan yang kedua, pidana denda sebesar 50-250 juta. Dan pada pasal 20 terdapat sanksi bagi penerima. Yang pertama, pidana penjara selama seumur hidup atau pidana penjara selama 4-20 tahun. Dan kemudian ada juga pidana denda sebesar 200 juta sampai dengan 1 miliar. Korupsi bisa terjadi karena penegak hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan, dan juga kemiskinan dan keserakahan. Cara menghindari korupsi dapat dimulai dari diri sendiri dan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mempunyai spiritual accountability, yaitu memiliki tujuan hidup dan menyadari bahwa segala kesadaran hidup ini nantinya akan dipertanggungjawabkan. Yang kedua, memiliki sistem integritas yang tinggi agar dapat mencapai tujuan hidup dengan cara yang jujur, halal, dan pastinya tidak merugikan orang lain. Yang ketiga, menyadari bahwa manusia adalah tunas integritas, yang berarti manusia sebagai kunci perubahan pemberantas korupsi. Untuk mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi itu sangat mudah, yaitu dengan cara menerapkan nilai dasar anti korupsi seperti jujur, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, kerja keras, berani, adil, dan juga dengan sederhana. Katakan tidak untuk korupsi. Belajarlah untuk berperilaku jujur. Katakan benar bila itu benar. Dan katakan bahwa yang salah adalah salah.